Saudara, mari kita sama-sama kita bersatu hati masuk dalam doa. Benar Tuhan, setiap saat, setiap waktu kami memerlukan firman mulai berbicara bagi setiap kami. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah makanan kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami bisa hidup? Kami bisa hidup oleh karena firman-Mu. Bagaimana kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari? Kami bisa menjalaninya dengan benar oleh karena firman-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Bagaimana kami bisa mengalahkan akan godaan dan kuasa-kuasa jahat. Hanya dengan firman-Mu Tuhan, kami mampu mengalahkan itu. Itulah sebabnya kami membutuhkan firman-Mu kembali berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Menguatkan kami, meneguhkan iman kami, dan membawa kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang menopang, menolong, apa yang akan disampaikan bila jadi berkat bagi setiap kami Tuhan umat-Mu. Bahkan kami berdoa juga, kira Tuhan juga menolong setiap umat-Mu Tuhan, agar kami membuka hati kami seluas-luasnya, agar benih firman itu jatuh di tanah yang subur di hati kami. Sehingga bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara dari kitab Yunus, saudara. Dan dalam 4 minggu depan ini kita akan terus membahas 4 pasal dari kitab Yunus ini. Dan diharapkan saudara tetap dapat menyimak, memperhatikan pembahasan-pembahasan kita dari kitab Yunus selama bulan April ini saudara. Dan tema kita adalah tentang pelarian yang sia-sia dan kita akan membukanya dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Saudara silakan membuka Alkitab masing-masing. Saya tidak akan menampilkan ayat itu di layar saudara. Saudara bisa membukanya Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga 16, karena kita akan membacanya secara bergantian ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan silakan saudara dapat membacakan bagian ayat yang genap. Kalau sudah menemukannya, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Mereka bertanya, apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami? Sebab laut semakin menggelora. Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk.
Ya, saudara kita mungkin sering mendengar ada kata anomali, saudara. Satu kata yang sering kita dengar dalam berita mungkin, dalam percakapan-percakapan satu dengan lainnya dengan kata anomali ini. Dan kata anomali ini adalah satu kata yang artinya adalah suatu kelainan atau sesuatu yang berbeda dibanding dengan kejadian atau hal-hal yang biasanya terjadi dan biasanya ada, saudara. Ya mungkin kita sering dengar tentang anomali ini, misalnya anomali cuaca gitu ya. Kita sering mendengar akan hal itu. Anomali cuaca itu misalnya ketika pada waktu yang lalu misalnya kita melihat bahwa sudah seharusnya masuk dalam musim hujan, tetapi musim kemarau berkepanjangan. Nah itulah terjadi anomali cuaca. Atau sebaliknya saudara gitu ya. Biasa sudah masuk kemarau, hujannya terus gak berhenti-berhenti. Itu juga terjadi anomali cuaca. Nah kenapa saya berbicara tentang anomali? Karena anomali ini juga terjadi gitu ya, dan kita bisa lihat dan perhatikan ada dalam Yunus pasal yang pertama ini saudara. Kita bisa menemukan beberapa anomali yaitu hal yang tidak lumrah sebagaimana semestinya yang ada dalam catatan Alkitab. Anomali pertama yang saya temukan dalam Yunus pasal yang pertama ini adalah bahwa sebenarnya tidak pernah ada dalam catatan di Alkitab ya, khususnya dalam Perjanjian Lama, seorang nabi itu diminta untuk menyampaikan pesan ilahi untuk pergi ke kota atau ke daerah di luar wilayah Israel. Tidak pernah ada, saudara. Yang ada itu adalah para nabi biasanya diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan ucapan ilahi kepada daerah-daerah, kepada kota, ya, kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Edom, bangsa Moab, bangsa Amon misalnya, saudara. Tetapi ucapan ilahi itu disebutkan atau diperkatakan masih di wilayah Israel. Dan para nabi itu tidak diperintahkan untuk pergi ke kota itu, saudara. Itu anomali pertama dalam catatan ini, saudara. Maka yang kedua, kalau kita bisa melihat bahwa dalam anomali pertama ini, saudara, saya lanjutkan dulu, gitu ya, bahwa ternyata Yunus justru diminta untuk pergi ke kota Niniwe, ke ibu kota dari Asyur, saudara. Dan anomali kedua yang kita dapat temukan di sana adalah bahwa tidak pernah juga dalam catatan di Alkitab itu ada nabi yang kemudian menolak perintah Allah. Dan bahkan melarikan diri dari tugas kenabian yang harusnya dikerjakannya, saudara. Dan Yunus ini adalah satu-satunya nabi gitu ya, yang melakukan tindakan ini meskipun ia ada dalam kapasitas sebagai nabi. Nah saudara, kalau kita bisa melihatkan hal ini gitu ya, maka ini just satu hal yang menarik bahwa ada begitu banyak hal-hal yang berbeda, anomali-anomali yang terjadi di sana saudara. Tapi sebelum lebih lanjut kita akan membahas akan Yunus pasal yang pertama ini, tentu saja kita perlu mengenal siapakah Yunus yang sebenarnya saudara. Maka saudara yang pertama kita bisa tahu bahwa dikatakan di pasal pertama, bahwa Yunus disebut sebagai Yunus bin Amitai, anak dari Amitai saudara. Meski saudara kalau kita bisa tahu bahwa tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab Yunus ini bahwa Yunus adalah nabi, saudara. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa ketika dikatakan pergilah segera ke Niniwe atau bangunlah gitu ya, dan pergilah ke Niniwe itu ya, itu menjadi satu pola ya. Dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan itu juga menjadi satu pola tentang bagaimana Allah mengutus para nabi-nabinya, saudara. Dan bahkan dalam catatan lain dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25 disebutkan dengan jelas, di sana dikatakan bahwa Nabi Yunus bin Amitai dari Get Hefer, saudara. Get Hefer, saudara. Maka jelas bahwa Yunus adalah Nabi Allah di sana. Yang kedua, Yunus itu melayani pada masa Raja Rehabeam yang kedua. Dan kemungkinan besar bahwa kisah Yunus ini juga terjadi pada sekitar tahun 780 sebelum Masehi atau pada zaman Raja Yerobeam kedua memerintah di sana. Dan kemudian yang menarik berikutnya adalah dari Yunus ini ada tentu saja namanya, saudara. Yunus itu dari namanya berarti merpati, ya. Nama Yunus itu artinya merpati. Dan kalau kita berbicara dari nama Amitai atau nama orang tuanya, Amitai itu artinya kebenaranku. Sehingga saudara, ya, arti nama Yunus bin Amitai ini artinya apa? Merpati yang membawa kebenaran Tuhan. Itulah artinya, saudara. Saudara, nama ini adalah satu nama yang indah gitu ya. Yunus bin Amitai. Merpati yang membawa kebenaran Tuhan. Tetapi sayangnya bahwa nama yang indah ini enggak disepadankan dengan perilaku Yunus sebenarnya, saudara. Itulah sebabnya
Saya dulu pernah mendengar tuh ya, di dalam khotbah udah lama tuh ya, seorang pendeta pernah mengatakan dengan sedikit joke tuh ya. Sebenarnya namanya nggak cocok, artinya merpati gitu ya. Nama yang cocok itu artinya apa? Kampret katanya gitu ya. Saudara, kampret itu bukan umpatan tuh ya, mungkin sekarang mungkin orang kadang-kadang makainya sebagai umpatan. Tapi kampret itu sebenarnya nama kelelawar kecil saudara tuh ya, yang biasanya makan serangga. Gitu. Jadi nama hewan ini saudara, bukan umpatan tuh ya. Hewan kecil, kelelawar kecil yang pemakan serangga. Dan kampret itu biasanya ada di sekitar daerah lautan saudara itu ya, di daerah tebing-tebing lautan. Dan biasanya saudara yang terjadi adalah ketika para kampret-kampret ini kemudian keluar banyak sekali itu ya, berterbangan ya, kemudian larikan diri kemana itu artinya menjadi satu tanda bahwa ada kabar bencana bahwa akan ada badai di laut. Itulah mengapa sangat tepat sekali gitu ya. Ketika dikatakan Yunus itu bukan datang membawa kabar baik, bukan membawa kabar kebenaran pada Tuhan. Justru Yunus itu datang membawa apa? Kabar bencana, kabar badai, kabar buruk. Mungkin itu cocok bagi seorang Yunus sana, saudara. Nah, ini sedikit perkenalan kita tentang siapakah Yunus yang sebenarnya, saudara. Tetapi dari kisah Yunus pasal yang pertama inilah kita bisa menemukan ada dua prinsip penting yang saya dapatkan di sana, saudara. Tentang apa? Tentang melayani Tuhan. Dua prinsip penting yang perlu kita pahami tentang melayani Tuhan. Prinsip penting yang pertama adalah bahwa dalam melayani Tuhan, Tuhan itu menuntut dan menguji ketaatan pelayannya. Saudara, saya dengan tegas ya memakai kata menuntut itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, keselamatan kita diberikan cuma-cuma, ya saudara. Tetapi ketika kita masuk dalam satu bagian bagaimana kita melayani Tuhan, ingat bahwa pelayan itu bukan satu pelayanan yang ecek-ecek. Tuhan menuntut dan menguji ketaatan pelayannya. Maka saudara, kisah Yunus ini dibuka dengan satu pengutusan Yunus sebenarnya. Ketika Yunus diminta untuk pergi ke Niniwe, satu kota besar yaitu ibu kota Asyur. Dan kalau saudara memahami, kalau saudara melihat dalam Alkitab terjemahan baru saudara, TB yang pertama saudara, maka di sana dikatakan bahwa kata bangunlah dan pergilah ke Niniwe. Gitu ya. Jadi ada kata bangunlah itu menjadi satu kata itu ya, yang bermakna jangan ditunda-tunda lagi. Bangun, pergi. Dan itu menjadi satu perintah Tuhan mengatakan bahwa kamu jangan tunda-tunda lagi. Ini satu hal yang urgent, satu hal yang penting, satu hal yang mendesak. Dan mengapa ini menjadi satu hal yang penting dan mendesak saudara? Sebab dikatakan di sana kemudian oleh Tuhan, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dan kita berbicara tentang kejahatan Asyur. Asyur memang terkenal sangat jahat pada masa itu saudara. Bahkan Asyur dalam kejahatan, dalam kekejaman yang ada, pada zaman Raja Salmaneser yang ketiga pun juga dikenal mereka adalah orang-orang yang suka menyiksa musuh-musuh itu dengan sangat kejam, saudara. Ini adalah bukti-bukti artefak kalau kita bisa melihat kejahatan-kejahatan dari Asyur, saudara. Dan kalau kita bisa melihat di sana misalnya para musuh-musuh atau para tahanan yang ketika mereka sudah ditangkap, dieksekusi mati itu ya. Ada yang dieksekusi kemudian dipancung, ada yang dieksekusi kemudian ditaruh atau disulahkan itu ya dalam sebuah tiang dan kemudian lehernya itu kemudian ditancapkan gitu ya. Bahkan juga kemudian kepalanya dipotong saudara. Dan juga ada cara-cara yang lain misalnya dengan cara memutilasi gitu ya. Ada bagian-bagian tubuh yang dimutilasi, kedua kaki dimutilasi, satu tangan dimutilasi dan disisakan satu tangan. Kenapa perlu disisakan satu tangan? Karena kemudian dengan sisa satu tangan itu kemudian para perwira-perwira dari orang-orang Asyur itu kemudian dia datang kepada musuh-musuh itu. Sengaja berjabat tangan dengan satu tangan yang tersisa itu saudara. Dan ketika dia berjabat tangan kemudian dengan kondisi yang sekarat itu kemudian dia mentertawakan para musuh-musuh itu. Sebagai tanda kemenangan dan juga sebagai tanda penghinaan kepada musuh-musuh yang telah dikalahkan itu saudara. Bahkan mereka mencabut lidah dari para musuhnya ya, dengan sangat kejam saudara. Bahkan juga mereka menarik bagian-bagian tubuh itu dengan tali itu ya, di sisi kanan, sisi kiri dan kemudian kulitnya itu mulai dikulitin dengan hidup-hidup dan dipertontonkan di tembok-tembok kota di sekitar Niniwe, di kota Asyur saudara. Saudara, itu adalah kejahatan-kejahatan dan kekejaman dari Asyur pada masa itu. Satu kekejaman yang luar biasa, itulah mengapa Tuhan katakan kejahatannya itu telah sampai kepadaku. Dan memang benar itulah kejahatan dilakukan oleh Asyur sana saudara. Tetapi kejahatan Asyur itu bukan juga dilakukan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi juga kejahatan Asyur menjadi sebuah ancaman bagi Israel Utara saudara.
Kerajaan Israel Utara juga harus membayar upeti, dan itu pada zaman Raja Yehu, ya, dan membayar upeti yang sangat besar supaya kerajaan ini tetap dapat aman dan tidak diganggu oleh Asyur. Maka Israel Utara harus bayar upeti. Bayar upeti yang sangat mahal, saudara. Bahkan pada zaman ketika Nabi Yunus ini melayani Tuhan, Yunus tahu bagaimana kejahatan Asyur itu. Maka saudara, dengan latar belakang kejahatan Asyur yang sangat sedemikian parah inilah, kemudian tiba-tiba Tuhan datang dan memerintahkan Yunus untuk pergi mengucapkan ucapan ilahi kepada Asyur, kepada Niniwe. Bukan ucapan ilahi untuk penghukuman, tapi ucapan ilahi berita pertobatan dan pengampunan. Saudara, sebagai manusia, kalau kita pun sebagai Yunus, saudara, saya coba memikirkan dengan sangat dalam akan hal ini. Tentu saja kita juga nggak akan terima dengan permintaan Tuhan yang seperti begini. Tentu saja menjadi satu hal yang bagaimana mungkin, gitu ya. Niniwe, Asyur sebagai kota yang begitu kejamnya ini, tetapi Tuhan ingin kita menyampaikan sebuah berita pertobatan dan pengampunan kepada bangsa yang sedemikian jahatnya ini, saudara. Bahkan saudara, kalau kita bisa tahu bahwa Asyur itu adalah sebuah momok bagi kerajaan Israel Utara, saudara. Sehingga dalam pikiran Yunus sebenarnya seharusnya Allah menghancurkan Asyur, bukan mengampuni Asyur. Dan itulah mengapa kemudian Yunus enggan dan menolak perintah Tuhan. Dan saya katakan sebagai manusia wajar kita juga bisa bertindak seperti begitu. Kita bisa menolak perintah Tuhan, kita enggan melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Melihat apa yang jadi latar belakang Asyur yang begitu bobrok, begitu jahat, begitu kejam. Tetapi disinilah kita bisa melihat, saudara. Allah bukan sekedar sebenarnya ingin menyatakan sebuah berita pengampunan bagi Niniwe. Iya, memang Allah ingin memberikan berita pengampunan kepada Niniwe. Tapi ada satu hal yang penting yang kita bisa melihat bagaimana penugasan itu diberikan kepada seorang Yunus. Allah ingin menguji ketaatan seorang Yunus. Dan saudara, ujian ketaatan ini bukan hanya khusus bagi Yunus, saudara. Kalau kita melihat dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh besar di Alkitab bagaimana Allah juga menguji mereka. Ada beberapa contoh yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Misalnya Adam, saudara. Adam itu diuji ketaatannya ketika Allah melarang Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kita bisa tahu bahwa Adam pada akhirnya gagal dalam ujian ketaatan itu. Adam memakan buah yang dilarang itu dan Adam jatuh ke dalam dosa. Adam gagal dalam ujian ketaatan itu. Ujian ketaatan lain sebagai contoh adalah Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak. Dalam ujian ini kita bisa melihat Abraham berhasil dan Abraham taat dalam ujian mempersembahkan Ishak sebagai korban. Meskipun pada akhirnya Allah tidak menjadikan Ishak itu sebagai korban, saudara. Tapi kita bisa tahu bahwa Abraham taat kepada perintah Tuhan. Dan yang menarik adalah bahwa ujian ketaatan itu juga diberikan kepada Yesus putra Allah sendiri. Dan satu hal yang menarik bahwa dalam puncak ujian kepada Yesus Kristus itu ketika Yesus ada di Taman Getsemani, saudara. Ketika dia dalam doa di Taman Getsemani, peluhnya bercucuran seperti darah, saudara. Di dalam segala pergumulan berat itu bagaimana dia harus melalui satu ujian ketaatan terakhir. Karena Yesus tahu dia akan menghadap kepada salib itu. Maka kita bisa tahu, saudara. Dia tidak menggagalkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Justru dia naik ke atas salib. Meskipun dia bisa tidak naik ke atas salib. Dan dia bisa tidak mati. Itulah mengapa saudara kita bisa melihat bahwa Kitab suci selalu membandingkan Yesus itu dengan Adam. Yesus disebut sebagai Adam kedua. Dan Adam yang pertama adalah Adam yang gagal. Adam yang tidak taat kepada Allah. Adam yang telah jatuh dalam dosa, yang telah gagal menaati perintah Tuhan. Tapi Yesus sebagai Adam yang kedua. Sebagai Adam yang benar-benar taat kepada ujian dari Bapa di sorga. Saudara, begitu banyak ujian-ujian diberikan kepada para nabi-nabi yang ada, saudara. Tapi sayangnya Yunus menjadi salah satu nabi yang gagal dalam ujian ketaatan terhadap perintah Tuhan ini. Dan kita bisa melihat ketidaktaatan Yunus dalam catatan dalam Yunus pasal yang pertama ini. Ketika dikatakan bahwa Yunus kemudian melarikan diri ke Tarsis.
Saudara, kota Tarsis ini menjadi sebuah kota yang sering diperdebatkan gitu ya. Banyak orang memikirkan di mana letak kota Tarsis sebenarnya. Maka sebagian orang berspekulasi bahwa Tarsis itu mungkin ada satu kota di wilayah Spanyol, saudara itu ya, kalau kita bisa lihat sana itu ya paling ujung. Kota di wilayah Spanyol itu ya. Dan kota itu disebut kota Tarsus atau kota Tarsesos di wilayah Spanyol. Sangat jauh saudara ya, dari Yope itu ya. Dari Yavo menuju ke Tarsus itu saudara, sangat jauh sekali. Ya. Tapi sebagian penafsir lain memperkirakan bahwa saudara kota Tarsis itu masih berada di sekitar Asia Kecil atau di sekitar wilayah-wilayah Turki saudara. Tapi di sini meskipun kita tidak tahu dengan tepat sebenarnya di mana letak kota Tarsis itu, tapi maksud dari catatan bahwa Yunus melarikan diri ke Tarsis, bagaimana Yunus melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan kota Niniwe. Kalau kota Niniwe itu berada di sekitar timur, maka Tarsis itu berada di wilayah barat, saudara. Dan itu menjadi satu tanda atau kita pahami sebagai tindakan Yunus yang melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan sana, saudara. Saudara, yang kedua kalau kita bisa lihat bahwa ketidaktaatan Yunus itu kemudian mulai tunjukkan bagaimana Yunus kemudian pergi ke Yavo dan naik kapal untuk berlayar sana. Dikatakan di sana, saudara. Dan yang menarik saudara, kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, memang dalam terjemahan tidak terlalu kelihatan, tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani sebenarnya, maka dicatat sana bahwa Yunus itu bukan naik saudara, bukan pergi ke Yavo. Ya. Tapi menariknya adalah dikatakan bahwa Yunus itu turun ke Yavo. Turun ke Yavo. Bukan sekedar turun ke Yavo, Yunus turun ke kapal. Dan kemudian juga dilanjutkan bahwa dia turun lagi ke bagian bawah, bagian kapal paling bawah. Dan kemudian nantinya berakhir dengan Allah membuat Yesus itu turun ke dasar bumi. Saudara bisa melihat nanti dalam Yunus pasal 2 yang ke-6 saudara. Maka saudara kita tidak melihat bagaimana tindakan Yunus yang kemudian membangkangkan perintah Tuhan ini. Ketika Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan ini membuat dia semakin apa? Makin turun dan turun saudara. Dan itu menjadi satu peringatan bagi setiap kita saudara. Ketika kita dalam hidup ini kita terus-terusan menjadi orang yang suka membangkang perintah Tuhan. Kita nggak mau turut menjadi perintah Tuhan. Kita mungkin bisa menjadi orang yang bisa menjadi turun dan terus turun. Kita mungkin turun dalam iman kita. Kita mungkin turun dalam kondisi ekonomi kita mungkin. Tuhan membiarkan kita bisa turun dalam relasi kita antara suami istri, tengah-tengah keluarga. Kondisi keluarga semakin berantakan, kondisi semakin turun. Kehidupannya semakin turun karena apa? Ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan. Ketika kita terus-menerus membangkang dan menolak apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, saudara. Sebenarnya ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia itu Tuhan tidak ingin, tidak sungguh-sungguh ya, atau tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu hal yang excellent, ya, yang luar biasa, yang harus berhasil. Tidak saudara. Bahkan ada nabi-nabi ketika mereka melaksanakan perintah Tuhan itu mereka tidak berhasil dalam hidup mereka. Contohlah Yeremia, Yehezkiel saudara. Ya. Kadang-kadang ketika mereka melakukan perintah Tuhan itu ya, mereka tidak berhasil dalam kehidupan mereka. Tapi kita tahu ada satu hal yang luar biasa adalah Tuhan menginginkan kita itu benar-benar menyelesaikan tugas pelayanan kita. Tuhan ingin kita itu sungguh-sungguh taat mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dalam hidup kita, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang berdaulat. Kalau Allah kita adalah Allah yang berdaulat sebenarnya saudara, ya. Sebenarnya Allah itu tidak tergantung kepada apakah kita taat atau tidak taat menjalankan perintah Tuhan. Sebab Allah mampu mewujudkan apa yang menjadi rencana kehendaknya sesuai dengan keinginan hatinya tanpa peran kita sekalipun saudara. Artinya saudara, meskipun Yunus bahkan tidak taat kepada Allah, meskipun Yunus melarikan diri pada Allah, apakah Allah tidak bisa mempertobatkan orang di Niniwe? Pasti bisa jawabannya saudara. Tapi di sini menjadi satu hal yang penting bagaimana ketika Tuhan memakai Yunus. Ketika Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi pelayan-pelayannya saudara. Ketika kita masih dipakainya. Bukankah ini menjadi satu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Agar kita berbagian untuk mewujudkan rencana ilahi dari Allah itu sendiri. Dan tidakkah kita ingin menaati apa yang menjadi perintah
Tuhan untuk kita lakukan. Saudara, terkadang kita berpikir melayani Tuhan itu sangat terbatas di gereja. Tidak demikian, saudara. Melayani Tuhan itu sangat luas. Melayani Tuhan di gereja Tuhan itu adalah sebuah bentuk pelayanan yang indah di mata Tuhan. Melayani Tuhan dalam dunia marketplace adalah satu hal yang indah di hadapan Tuhan. Atau setidaknya saudara, dalam bagian yang terkecil ketika kita berkata kita melayani Tuhan, kita melayani anggota keluarga kita sendiri. Bagaimana kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, bagaimana kita membawa suami atau istri kita agar mereka sungguh-sungguh mengalami kedalaman hati untuk mereka benar-benar bersama dengan Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan. Itu artinya setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan itu, saudara. Itulah mengapa bagi setiap kita yang mungkin kita berpikir, selama ini kan saya di gereja belum ada pelayanan di gereja. Tapi ingatlah saudara, setiap kita adalah orang-orang yang melayani. Entah itu di gereja Tuhan, di organisasi, di tempat kerja, di tempat di mana kita ditempatkan, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang harus menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara. Dan bukankah jadi satu hal yang indah dan itu menjadi ungkapan syukur kita bahwa kita yang telah diberikan anugerah keselamatan, kita pula juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sebenarnya. Maka saudara, prinsip tentang melayani Tuhan yang kedua yang penting untuk kita pahami bersama adalah Tuhan menuntut pelayannya memiliki pemahaman dan praktek teologi yang benar. Jadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Bukan sekedar Tuhan itu menuntut kita itu untuk setia dan taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi juga Tuhan menuntut setiap kita yang menjadi pelayan Tuhan itu punya pemahaman teologi, tetapi juga punya praktek teologi yang benar, saudara. Itu menjadi satu hal yang penting. Maka saudara, kalau kita bisa melihat mulai ayat yang keempat di sini, kita bisa melihat bahwa narasi kisah Yunus ini semakin memuncak gitu ya. Di mana Yunus merasa bahwa ketika dia melarikan diri dan dia ada dalam kapal, dia merasa bahwa itu menjadi satu hal yang berhasil. Tetapi pada akhirnya sesuatu itu tidak selancar seperti yang Yunus kira. Karena apa saudara? Dikatakan di ayat keempat sana. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir saja hancur. Saudara, ketika kemudian badai besar itu terjadi pada kapal itu dan membuat kapal itu hampir saja hancur, ya, dan membuat orang kemudian membuang semua, ya, muatan-muatan kapal itu untuk meringankan kapal itu, tetapi kemudian badai itu tetap tidak pernah berhenti di sana, saudara. Dan mulai muncul percakapan, ya, muncul interaksi antara Yunus dengan awak kapal. Interaksi yang luar biasa, tetapi interaksi itu jadi sebuah ironi sebenarnya yang ingin ditampilkan dalam kitab ini, saudara. Apa ironi yang terjadi, saudara? Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa ironi itu adalah yang pertama, kita lihat bahwa Yunus itu adalah seorang pribadi yang kenal Allah. Dia kenal Allah yang benar, saudara. Artinya kalau dia punya kenal Allah yang benar, Yunus punya pemahaman teologi yang benar. Itu penting bagi setiap kita. Tetapi para awak kapal itu adalah awak kapal yang menyembah ilah lain, saudara. Artinya bahwa pemahaman awak kapal itu adalah pemahaman dengan teologinya yang kacau sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi? Realitanya tidak demikian. Realitanya justru terbalik, saudara. Itu menjadi ironi, saudara. Kalau kita bisa melihat kemudian yang terjadi kebalikannya adalah ketika badai besar itu mulai menerpa kapal itu, dikatakan bahwa sana kemudian para awak kapal itu justru mereka berteriak, berseru-seru kepada ilah mereka. Dia berdoa kepada ilah yang salah, saudara. Padahal pemahaman teologinya salah. Tapi awak kapal, dia bisa berdoa. Tapi apa terjadi pada Yunus? Inilah ironinya. Yunus, meskipun dia punya pemahaman tentang Allah yang benar, tetapi Yunus justru tertidur ketika badai besar itu terjadi. Bahkan yang malah lebih ironi lagi, lebih dalam lagi ironi itu diceritakan di ayat yang ke-6, saudara. Ketika kemudian mencatat bahwa nakoda kapal itu kemudian meminta Yunus untuk apa? Bangun, berdoalah, berserulah kepada Allahmu itu. Saudara, itu menjadi satu hal yang sangat terbalik gitu ya. Dan itu menjadi sebuah ironi. Seseorang yang tahu tentang pemahaman teologi benar. Seseorang yang tahu bagaimana dia harus bersikap ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam bahaya tertentu. Bagaimana dia harus bersikap dan dia harus berdoa di hadapan Tuhan. Justru dia tidak melakukan hal itu. Justru orang yang tidak kenal Allah, justru orang yang punya teologi yang salah, teologi yang kacau, saudara.
Justru dia bisa berteriak dan berdoa kepada Allah. Bahkan pada akhirnya kalau kita bisa tahu bahwa mereka berseru kepada Tuhan Allah Yahweh. Saudara, itu menjadi satu ironi yang luar biasa yang ditampilkan dalam kitab Yunus ini, saudara. Tapi yang kemudian yang lebih ironi lagi daripada itu, saudara, kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi dalam catatan yang berikutnya, saudara. Maka kita bisa tahu bahwa ketika mereka kemudian melakukan buang undi, gitu ya. Saudara, buang undi itu kemudian mereka lakukan sebagai bagian tradisi mereka untuk mengetahui ini apa penyebab terjadinya bencana ini, gitu ya. Nah, ketika mereka mulai buang undi, mereka mendapati bahwa ternyata Yunus yang kena buang undi, saudara. Dan mereka tahu bahwa badai dan bencana itu terjadi oleh karena perbuatan dari Yunus. Jadi pertanyaan bagi setiap kita, ketika awak kapal itu tahu bahwa bencana dan badai itu disebabkan oleh karena Yunus, apa yang mereka lakukan terhadap Yunus? Mereka buang Yunus ke dalam laut? Tidak, saudara. Tidak. Mereka tidak berpikir untuk membuang Yunus ke dalam laut. Itu satu hal yang saya pikir luar biasa gitu ya. Mereka tahu Yunus salah, mereka tahu Yunus telah berbuat curang pada Tuhan. Yunus telah melakukan hal yang merugikan mereka. Dan ketika mereka sudah membuang undi, mereka kedapatan Yunus lah memang harus dibuang ke laut. Tapi mereka tidak membuang Yunus ke dalam laut itu. Itulah mengapa ketika kemudian Yunus mulai menjelaskan gitu ya, bahwa badai itu terjadi karena ia tidak taat kepada Tuhan. Dan dia meminta supaya Yunus itu dia minta dibuang ke laut. Maka ayat 13 mencatatnya bahwa orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Wow, saudara. Mereka tidak ingin membuang Yunus, saudara. Mereka justru ingin menyelamatkan Yunus. Satu jiwa yang kedapatan bersalah, satu jiwa yang kedapatan membangkang kepada Tuhan, satu jiwa menyebabkan seluruh awak kapal itu mengalami masalah. Tapi mereka berusaha keras, mereka kembali ke daratan bersama dengan Yunus dan tidak ingin membuang Yunus. Mereka ingin menyelamatkan Yunus. Dan ini ironi terbesar yang ingin disampaikan di bagian ini, saudara. Mereka yang teologinya kacau, mereka yang tidak kenal Allah yang benar. Tapi mereka tahu, mereka berupaya menyelamatkan satu jiwa. Yaitu Yunus yang sudah terang-terangan ketahuan sudah membangkang terhadap Allah. Tapi bagaimana dengan Yunus? Yunus kenal Allah benar, Yunus memahami teologi dengan baik, tapi dia tidak mau peduli dengan jiwa-jiwa yang 120.000 di Niniwe. Dan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itulah ironinya, saudara. Orang yang gak kenal Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan jiwa. Orang yang kenal Tuhan tidak peduli dengan keselamatan jiwa. Dan itu menjadi satu bagian ironi yang diceritakan dalam Yunus pasal pertama ini, saudara. Tapi saudara, kisah ini menjadi satu kisah yang kembali menjadi satu hal yang reflektif dalam kehidupan setiap kita seharusnya. Bisa jadi mungkin ini akan terjadi dalam diri setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita mungkin dalam hidup ini kita sudah banyak dibekali dengan pemahaman teologi yang baik, pemahaman teologi yang benar, saudara. Bahkan pemahaman akan bagaimana melayani Tuhan yang benar itu, saudara. Apalagi GKI Kuta sejak tahun lalu, saudara, menerapkan dengan ketat, saudara. Setiap yang melayani Tuhan harus ikut pembinaan. Ada 3 sesi harus dilalui dalam pembinaan itu. Agar apa? Agar setiap pelayan-pelayan Tuhan itu punya cara pandang pelayanan yang benar, pemahaman yang benar. Dan diharapkan ketika mereka melayani, mereka juga melayani dengan satu tindakan yang benar, saudara. Dan seharusnya memang demikian. Ketika kita sudah dibekali dengan pemahaman-pemahaman teologi yang benar, arti melayani Tuhan, arti mengasihi Tuhan, maka tentu saja harusnya kita tuh bertindak dengan benar dalam tindakan pelayanan kita. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita? Tidak jarang kita menemukan ada orang-orang yang pada akhirnya ketika mereka dalam pelayanan timbul gesekan sedikit saja, timbul konflik sedikit saja, saudara, itu ya. Timbul ada sedikit pertentangan sedikit saja, kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang demikian? Meskipun dia sudah dibekali, punya pemahaman teologi yang benar, saudara, dia mungkin bisa undur dari pelayanan hanya gara-gara gesekan-gesekan kecil, konflik-konflik kecil yang bisa terjadi antara satu dengan pribadi yang lain dalam pelayanan itu.
Saudara, kadang-kadang kita bisa tahu bahwa pemahamannya sudah benar, tapi tindakan, perbuatannya ternyata tidak sepadan dengan apa yang menjadi pemahaman teologinya, saudara. Ada orang-orang tertentu juga dalam kehidupannya dia merasa kepahitan gitu ya dalam hidupnya. Dan dalam kepahitan itu dia tidak bisa lepas dari kepahitan itu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun dalam pelayanan itu. Dan kemudian pada akhirnya itu membawa dia selalu bergumul untuk melayani Tuhan dengan leluasa. So, itu menjadi satu bagian di mana kita bisa melihat seseorang yang punya pemahaman teologi yang benar belum tentu punya tindakan, perilaku yang sepadan dengan pemahaman itu, saudara. Dan bahkan ujung-ujungnya seringkali apa yang dipersalahkan? Tuhanlah yang dipersalahkan. Seringkali dia bisa menyalahkan Tuhan oleh karena masalah-masalah kecil yang terjadi dalam pelayanannya, saudara. Padahal secara pemahaman teologi mereka tahu bahwa tujuan hidup mereka adalah apa? Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Itulah tujuan hidup manusia, saudara. Tujuan hidup orang percaya. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Dan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Salah satunya itu saja dengan melayani Dia. Sebab melayani Tuhan itu adalah sebuah hal yang berkenan dan sungguh-sungguh dapat memuliakan Dia, saudara. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita pun merasakan satu sukacita, kesenangan kalau kita ada bersama dengan Tuhan itu. Kita menikmati Tuhan di dalam setiap momen-momen pelayanan itu, saudara. Saudara, apakah benar kita adalah orang-orang yang bisa menikmati itu? Atau kita adalah orang-orang yang sebenarnya kita sangat tahu dengan begitu banyak doktrin-doktrin Alkitab, kebenaran-kebenaran, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada akhirnya, saudara, ketika kita kembali pada Yunus, jika Yunus sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah itu omnipresent, Allah itu hadir dimanapun kita berada, maka pelarian ke Tarsis sebenarnya adalah sebuah pelarian yang sia-sia. Demikian juga bagi setiap kita, saudara. Kalau kita tidak memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang omnipresent, Dia hadir dimanapun kita berada, kita tidak bisa bersembunyi daripadanya. Maka sebenarnya kemanapun kita melarikan diri pada Allah, maka pelarian kita adalah sebuah pelarian yang sia-sia. Bahkan kita mungkin dari dulu sudah sering mendengar lagu sekolah minggu yang menyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya kan? Baik yang baik atau yang jahat. Saudara, kita sering kali mungkin tahu mata Tuhan itu melihat setiap pribadi kita. Dia tahu dimanapun kita berada. Dia tahu apapun perbuatan kita yang tersembunyi. Tapi bagaimana sikap kita, saudara? Seringkali kita masih mencoba dengan perbuatan-perbuatan dan berpikir bahwa ketika aku melakukan dosa ini, kejahatan ini, ketika aku berbohong, ketika aku menipu, ketika aku mencuri, ketika aku berzina, kalau aku melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan, aku gak akan ketahuan pada Tuhan. Mungkin kita gak akan ketahuan pada orang lain, tapi di hadapan Tuhan kita telanjang, kita terbuka. Dia tahu kejahatan dosa kita. Dia tahu perbuatan-perbuatan yang membuat kita mendukakan hatinya, saudara. Dan semua itu dilihat oleh Allah. Kan itulah satu kebodohan ketika kita merasa bahwa ketika kita bisa melakukan dosa dan kita merasa bahwa kita lakukan itu sembunyi-sembunyi dan kita berpikir bahwa Allah tidak mengetahuinya. Sebuah pemikiran yang sangat bodoh. Dan saya mengajak setiap kita untuk bertobat dari hal itu. Bertobat, belajar untuk apa? Taat kepada perintah Tuhan. Taat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan bila kebenaran firman Tuhan itu memampukan setiap kita itu untuk terus hidup, memuliakan Dia. Dan kita merasakan kesenangan, bersuka cita karena kita bisa menikmati Tuhan selamanya. Bila firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui Yunus pasal yang pertama ini. Satu hal yang luar biasa ketika Tuhan memanggil nabi-Mu Tuhan dengan satu panggilan yang khusus. Satu panggilan yang bukan sekedar satu panggilan yang membawa seseorang itu mengerjakan perintah Tuhan. Tetapi satu panggilan yang membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan disitulah Tuhan menuntut setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu.
adalah orang-orang yang seharusnya taat, mengerjakan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu Tuhan dalam hidupnya. Dan nanti kami juga bersyukur bahwa kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami pun juga dituntut dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa seharusnya hidup berkenan dengan sebuah pemahaman teologi yang benar dan praktek teologi yang juga benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang lemah ini, karena kami sadar seringkali kami terjatuh dalam berbagai-bagai dosa. Sering kami terjatuh dengan praktek-praktek yang tidak berkenan kepada Tuhan meskipun kami sudah tahu apa yang jadi pemahaman-pemahaman teologi kami yang benar ini Tuhan. Ampuni kami dan tolong setiap kami agar kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi kebanggaan-Mu, mempermuliakan nama-Mu, dan sungguh-sungguh menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati setiap